Shalom, salam jumpa di renungan harian kita, Senin 13 Juni 2022. Bacaan-bacaan suci besok, bacaan pertama dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 16. Injil diambil dari Injil Matius 5 ayat 38 sampai 42. Saudara-saudari yang terkasih, orang memiliki tendensi untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun ada orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Ia melakukan begitu banyak kebaikan dan menawarkan keselamatan, tetapi dibenci, ditolak, bahkan disalibkan. Walaupun diperlakukan secara buruk oleh banyak orang, Yesus mengajarkan hal yang sebaliknya. Ia menghendaki supaya murid-muridnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah sikap pengikut Yesus, sikap Kristiani yang tepat, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Sikap ini kiranya berasal dari dorongan Allah sendiri. Inilah ciri utama Yesus. Ia mengatasi kejahatan yang dilakukan padanya dengan kebaikan. Pada saat ditolak secara kejam, ia mengungkapkan cintanya yang paling besar. Yesus hidup dan mati untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Adalah tantangan yang tidak mudah untuk tetap mengedepankan kebaikan ketika berhadapan dengan kejahatan, untuk tetap mengasihi ketika berhadapan dengan kebencian, untuk tetap setia ketika dikhianati, untuk tetap menjadi pembawa damai di tengah dunia yang penuh dengan permusuhan. Kita tidak bisa melakukannya hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kekuatan Allah, daya juang yang berasal dari Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, sejatinya kekuatan dan rahmat ini telah dijanjikan kepada kita sebagaimana disampaikan oleh Santo Paulus. Kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Allah selalu memberkati kita, dan jika kita mengandalkan kasih karunia-Nya, kita dapat terus maju menuju pada cita-cita untuk mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengharapkan bahwa kita melakukan kebaikan di dalam hidup kita sehari-hari. Harapan Yesus kiranya menjadi pegangan hidup kita, walaupun sulit untuk merealisasikannya di dalam hidup kita. Yakinlah, kalau kita mau dan berjuang untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita, Yesus akan membantu kita untuk mewujudkannya. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat Kristiani hendaknya kita berjuang untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Hendaknya kita juga mau mengubah pola pikir kita, bahwa kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan, melainkan kebaikan. Hendaknya itu juga kita tunjukkan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.